Terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Kami akan mempresentasikan materi manajemen keuangan kelas C mengenai materi cost of capital untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Jangan lupa like, comment, And subscribe. selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Asni dengan NIM B1B1241162. Saya bertugas sebagai presentator dalam presentasi kali ini. Dan rekan saya, Baik, perkenalkan nama saya Zara Sabila Rustan dengan NIM B1B1241154. Saya di sini sebagai host dalam presentasi kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai perhitungan biaya komponen modal individual. Jadi kepada Asni, pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan secara komprehensif bagaimana biaya utang jangka panjang dihitung. baik, perhitungan dimulai dengan menentukan biaya utang sebelum pajak atau KD yang biasanya merupakan tingkat imbal hasil sampai jatuh tempo atau year to maturity atau YTM dari obligasi. YTM ada tingkat diskonto internal atau internal rate of return yang menyanamakan nilai kini dari semua pembayaran bunga dan pembayaran pokok di masa depan dengan harga pasar bersih saat ini dari obligasi tersebut atau disebut dengan ND. Baik, untuk jawabannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa biaya utang setelah pajak adalah metrik yang paling relevan? Jelaskan. Biaya utang yang relevan dalam perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah biaya setelah pajak. Alasannya adalah karena pembayaran bunga utang merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak perusahaan sehingga menghasilkan penghematan pajak. Logikanya yaitu jika perusahaan membayar bunga sebesar I dan tarif pajaknya adalah T, maka pengeluaran kas bersih perusahaan untuk bunga hanya I kurang dalam kurung I kali T sama dengan I kali dalam kurung 1 kurang T. Nah, rumusnya yaitu biaya utang setelah pajak atau KI dihitung dengan KI sama dengan KD kali dalam kurung 1 kurang T. Nah, di mana T adalah tarif pajak marginal perusahaan. Penggunaan KI mencerminkan biaya utang yang sebenarnya dan lebih rendah bagi perusahaan, menjadikannya satu-satunya komponen modal yang disesuaikan dengan pajak dalam perhitungan WACC. Baik, untuk jawabannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bandingkan secara rinci metode perhitungan untuk biaya laba ditahan dan biaya saham biasa baru, menyoroti faktor kunci yang membedakan keduanya. Nah, perbedaan biaya laba ditahan atau KRF dan biaya saham biasa baru KE, meskipun keduanya mewakili ekuitas pemegang saham biasa, ada perbedaan biaya yang signifikan antara laba ditahan dan laba biasa baru. Nah, yang pertama itu ada biaya laba ditahan atau KRF. Biaya laba ditahan adalah biaya yang timbul dari biaya peluang penahanan laba. Ini adalah tingkat pengembalian yang harus diperoleh perusahaan dari laba yang diinvestasikan kembali, agar setidaknya sama dengan apa yang bisa diperoleh pemegang saham jika mereka menerima laba tersebut sebagai dividen dan menginvestasikannya di aset lain dengan risiko yang sebanding. Nah, yang pertama itu ada metode perhitungan utama, CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Biaya ekuitas dihitung berdasarkan risiko pasar atau beta dan ekspektasi pasar. Nah, rumusnya KRF sama dengan RF tambah BS dalam kurung RM kurang RF. Nah, RF ini yaitu tingkat beban risiko R, M sama yaitu imbal hasil pasar, B adalah beta. Yang kedua ada DCF atau Discounted Cash Flow atau model pertumbuhan dividen, yaitu berdasarkan ekspektasi dividen di mana masa depan dan tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Nah, rumusnya itu ada KRF sama dengan D1 per PO tambah G. D1 yaitu dividen yang diharapkan tahun depan atau PO yaitu harga saham saat ini. G yaitu tingkat pertumbuhan konstan.
yang kedua itu ada biaya saham, biaya baru KE. Biasa baru adalah tingkat pengembalian yang diperlukan oleh investor pada saham baru dan selalu lebih tinggi daripada biaya laba ditahan. Faktor pembeda kunci yaitu biaya penerbitan atau flotation cost. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan harus membayar biaya kepada bank investasi atau penjaminan emisi, biaya hukum, dan biaya administratif lainnya. Ini disebut biaya penerbitan F. Dampak pada perhitungannya yaitu penerbitan mengurangi hasil bersih NE yang diterima perusahaan dari penjualan saham. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh pengembalian yang lebih tinggi atas dana yang tersisa untuk menutupi biaya penerbitan tersebut. Menggunakan model DCV, itu KE yaitu D1 dikurang NE tambah G. Singkatnya, perbedaan mendasar adalah bahwa biaya saham biasa baru memasukkan penalti biaya penerbitan yang tidak ada pada biaya laba ditahan, menjadikannya sumber pendanaan ekuitas yang paling mahal. Nah, baik, untuk jawabannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan dua metode utama yang digunakan untuk menghitung biaya ekuitas pemegang saham biasa atau KS atau KRF, dan berikan argumentasi tentang kondisi di mana setiap metode mungkin lebih unggul atau relevan. Dua metode utama yang diakui dalam keuangan korporat untuk mengestimasi biaya ekuitas pemegang saham biasa adalah model penetapan harga aset modal atau CAPM dan modal arus kas terdikonto atau DCV atau model pertumbuhan dividen. Nah, yang pertama itu ada model penetapan harga aset modal CAPM, capital asset pricing model. Fokus kepada CAPM berfokus pada hubungan antara risiko dan pengembalian, risk return dan trade-off. Di pasar menghubungkan risiko sistematis atau risiko non diversiable perusahaan dengan required rate of return. Nah, rumus intinya yaitu KS sama dengan RF tambah B dikali RN kurang RF. RF atau risk free rate yaitu diukur dengan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. RM kurang RF atau market risk premium atau MRP yaitu premium pengembalian yang diminta oleh investor untuk menanggung risiko pasar rata-rata. Nah, B atau beta yaitu koefisien yang mengukur volatilitas saham perusahaan relatif terhadap pasar. Nah, untuk keunggulannya yang pertama itu mudah dipahami. Nah, konsepnya lugas dan didukung oleh teori pasar modal. Nah, yang kedua, inkorporasi risiko, yaitu secara eksplisit memasukkan risiko bisnis yang relevan atau risiko sistematis melalui beta. Nah, kondisi relevansinya yaitu sangat relevan untuk perusahaan yang tidak membayar dividen seperti yang disebutkan dalam cash wins atau yang memiliki arus kas dividen yang sangat tidak menentu. Juga relevan ketika harga saham saat ini dianggap mencerminkan market efficiency. Yang kedua ada model arus kas terdikonto atau DCF. Yang pertama itu ada discounted cash flow atau model pertumbuhan dividen. Yang fokus yaitu model ini berfokus pada nilai intrinsik saham dengan asumsi bahwa harga saham adalah nilai kini dari semua dividen yang diharapkan di masa depan. Nah, rumus inti pertumbuhan konstannya itu KS sama dengan D1 per PO tambah G. D1 yaitu dividen yang diharapkan tahun depan, DO kali 1 tambah G. PO-nya yaitu harga saham saat ini, sedangkan G-nya yaitu tingkat pertumbuhan dividen yang konstan dan diharapkan selamanya. Untuk keunggulannya yang pertama ada intuitif. Untuk mengaitkan langsung nilai saham dengan pengembalian yang diterima investor atau dividen dan pertumbuhan modal. Yang kedua ada pasar modal, yaitu menggunakan harga saham dan dividen yang mudah diamati. Adapun kondisi relevansinya yaitu paling cocok untuk perusahaan yang stabil dan telah mapan yang memiliki sejarah pembayaran dividen yang konsisten dan tingkat pertumbuhan yang dapat diprediksi. Kesimpulannya, keunggulan relatif jika
Jika perusahaan tidak membayar dividen atau sedang dalam fase pertumbuhan tinggi atau high growth, JAPM adalah metode yang lebih unggul karena DCF memerlukan estimasi dividen yang tidak tersedia. Sebaliknya, jika perusahaan adalah utilitas atau entitas dengan pertumbuhan lambat yang stabil, DCF mungkin lebih akurat karena dividennya lebih prediktif dan konsisten. Dalam praktiknya, analisis keuangan sering menggunakan rata-rata dari kedua metode untuk mendapatkan estimasi KS yang lebih kokoh. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah dijelaskan dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.